lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini, kita akan bersama-sama membahas materi seleksi kompetisi bidang SKB tentang tenaga pendidik pedagogi guru 1. Yang menarik di sini adalah ketika saya mendapatkan soal pedagogi, saya seperti, what? Apa itu pedagogi? Dan setelah saya cari di Google dan pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. I like what? Jadi seorang guru itu ada seninya ya. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Jadi pedagogi in simple, secara sederhana, artinya seni dalam seorang guru mengajar atau gaya mengajar guru ya. Itulah yang namanya pedagogi. Gak tahu ya pedagogi ini bahasa Jawa, Melayu, atau Sanskerta, saya tidak tahu. Mungkin kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar pedagogi itu berasal dari bahasa apa. Langsung saja. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya adalah yang B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisa atau analisis, sintesa atau sintesis, evaluasi atau evaluation. Next. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Perkembangan kognitif yang terjadi pada manusia sepanjang hidupnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung antara lain faktor keturunan, lingkungan, kematangan pembentukan minat dan bakat, serta faktor kebebasan. Ini ada faktor lingkungan ya. Oke, dan pengasuhan ini juga berpengaruh kepada perkembangan kognitif anak adalah cenderung anak itu akan mengikuti apa yang dia lihat. Jadi kalau misalnya anak melihat seseorang yang suka berkata kasar, anak itu cenderung akan mengikuti orang yang mengasuhnya tersebut. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawabannya adalah yang C. 7-11, 12 tahun. Menurut Piaget, anak pada usia 7-12 tahun akan memasuki tahap operasional konkret, di mana anak sudah mampu berpikir rasional, seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual. Namun bagaimanapun juga dalam kemampuan berpikir mereka masih terbatas pada situasi nyata. Secara logika, usia 7-12 tahun adalah rentang di mana anak berada di sekolah dasar ya. Kecuali kalau misalnya dia SD-nya kelas 1-nya kelas 6 tahun, mungkin dia sudah SMP kelas 1, tapi rentangnya rata-rata masih di SD. Jadi di SD inilah yang punya berperan konkret ya dalam biasanya pembentukan karakter dan sifat anak ya. Makanya itu kalau nggak salah SD itu lama 6 tahun tuh karena itulah disiapkan untuk
sifatnya dan kemampuan anak untuk berpikir secara analitis ya. Makanya SD sangat lama, 6 tahun. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawaban yang tepat adalah A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Inilah yang sebagai tahapan ya untuk melihat objek ya. Next. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawaban yang tepat adalah C. Kecerdasan emosional atau emotional quotient adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Untuk IQ atau Intelligence Quotient adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa dari tangkap dan pembelajaran. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian belum subscribe di YouTube channel ini. Terima kasih kepada 70% orang yang memang sudah menonton tapi belum subscribe. Saya anjurkan untuk membantu YouTube channel ini untuk subscribe, dan juga 31% you are the hero, man. Because of you, my channel can still give you all the solution, terutama yang buat SKB ya. Untuk pencegahan novel coronavirus, semoga kalian bisa stay safe kawan, dan jangan lupa untuk melakukan ini yang di-highlight oleh Menteri Kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Dan untuk kalian yang work from home atau WFH bahasa gaulnya, jangan malas untuk bekerja. Dan kalau misalnya kalian adalah kaum rebahan, semoga kalian rebahannya lebih bermanfaat sambil nonton video ini. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalani kerjasama yang baik dengan teman-temannya, dan mampu memposisikan dirinya di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Jawaban yang tepat adalah C. Sosial emosional. Kecerdasan sosial emosional adalah kemampuan individu memahami diri sendiri, sehingga mempunyai kemampuan untuk memotivasi diri, kemampuan bertanggung jawab sehingga menunjukkan ketekunan dan mandiri, serta kemampuan bersikap prososial ya, sehingga mampu bersikap dan berperilaku serta hubungan dengan orang lain ya. Jadi kecerdasan sosial emosional ya, dia bisa memposisikan diri dalam society atau masyarakat. Biasanya sosial emosional ini yang paling menonjol adalah pejabat ataupun orang-orang yang menduduki jabatan tinggi di suatu organisasi, ketua organisasi atau ketua perusahaan atau dan lain-lain.
Next. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawabannya yang A. Kita bisa lihat ya, dia itu maunya didengerin, singkatnya ya, tapi nggak mau dengerin orang. Maunya didengerin, tapi nggak mau didengerin. Berarti yang ada masalah di kemampuan toleransi dia. Toleransi dan menghargai pendapat. Itu masuknya di sosial emosional, emosi. Kognitif ini berhubungan dengan IQ ya, kepintaran seseorang, nggak ada hubungannya. Moral juga berarti dia berhubungan dengan apa yang harusnya dilakukan. Kalau spiritual juga bukan. Ini tentang keagamaan, rohani seseorang. Moral juga biasanya tentang yang baik dan buruk ya. Gak ada hubungannya. Jadi yang paling berhubungan dengan emosional ya. Emosi. Peserta didik telah memiliki moralitas benar, diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawaban yang tepat adalah A. Penalaran pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional adalah tingkatan yang tertinggi dalam teori Kohlberg. Anak atau remaja menyadari adanya jalur moral alternatif. Mengeksplorasi pilihan ini kemudian memutuskan berdasarkan kode moral personal. Jadi ini ada pasca konvensional, konvensional, dan prakonvensional. Yang benar adalah ini pasca konvensional. Jadi dia memiliki moralitas benar, dia mengendalikan tindakan moral alternatif. Ini biasanya yang tahapan pertama ya. Oke, lanjut saja. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial. Bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan pengembangan moral. Semua A. Pro-konvensional, B. Konvensional, C. Pasca-konvensional, D. Interkonvensional. Jawabannya adalah yang pasca-konvensional, C. Pasca-konvensional seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Dia memandang apa yang diharapkan keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Dan menyadari kalau aturan sosial itu bukan untuk ketenangan sendiri saja, tapi sesuatu yang berharga. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Penciptaan hubungan yang baik. Jadi dia ikut kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru. Berarti kan ini kegiatannya menghubungkan dengan orang lain. Sosial ya. Jadi sosial itu ada apa? Koneksi atau hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Ada hubungan timbal balik. Inilah yang menciptakan hubungan yang baik. Kalau aktualisasi diri biasanya dilakukan dengan meraih suatu juara dalam lomba atau menang dalam suatu lomba.
Gagasan ini biasanya bisa dilakukan dengan diskusi kelompok saja. Memformulasikan tindakan. Ini belajar dulu ya. Belajar untuk berpikir sebelum bertindak. Oke, tak terasa sudah 10 soal kita bahas untuk materi tenaga pendidik atau pedagogi ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian memang ingin nonton video kelanjutan untuk part yang keduanya. Dan untuk kalian, jangan lupa juga untuk belajar dari materi lain dan buku-buku kuliah atau buku sekolah kalian. Terima kasih, semoga kalian bisa menggapai impian kalian. Sampai jumpa dan terima kasih.